Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Izzah akan membahas mengenai pajak masukan. Nah, untuk pajak masukan ini dianalisis berdasarkan pembelian BKP atau perolehan JKP selama bulan Mei 2015. Nah, untuk faktur pajaknya ini diperoleh dari masing-masing penjual. Selanjutnya ini langsung saja kita masuk ke dalam transaksi pada tanggal 5 Mei, yaitu membayar rekening telepon bulan Mei tahun 2015 sebesar 4.400.000. Langsung saja kita masukkan ke dalam faktur pajak dengan kode dan nomor seri fakturnya ini berdasarkan nomor kwitansinya. Lalu untuk data diri pengusaha kena pajaknya ini Telkom dengan alamat Yogyakarta, dan pembeli barang kena pajaknya identitasnya yaitu PT Ananda, dan keterangannya yaitu rekening telepon bulan Mei tahun 2015 seharga 4 juta rupiah. Nah, di sini 4 juta berasal dari 100 dibagi 110 dikalikan dengan 4.400.000, sehingga diperoleh DPP-nya ini sama sebesar 4 juta dan PPN-nya ini diperoleh sebesar 400.000 rupiah. Lalu kita isikan ini tanggalnya, yaitu tanggal 5 Mei tahun 2015. Nah, ini data ini nantinya akan masuk ke dalam SPT masa PPN pada lampiran 1111 B2 karena ini merupakan pajak yang dapat dikreditkan. Lalu selanjutnya ini untuk tanggal 7 Mei yaitu membayar servis kendaraan sedan kepada Nasmoko sebesar 11.750.000 rupiah. Langsung saja kita masukkan kode dan nomor seri faktur pajaknya sesuai yang ada pada kasus soal. Lalu kita isikan data PKP-nya dan isikan pembeli barang kena pajaknya ini datanya. Lalu selanjutnya kita isikan keterangannya yaitu servis kendaraan sedan sebesar 11.750.000, sehingga diperoleh PPN-nya yaitu sebesar 1.175.000. Dan terakhir ini kita isikan tanggal pembuatan faktur pajaknya yaitu tanggal 7 Mei 2015. Nah, ini untuk pada transaksi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam SPT masa PPN pada lampiran 1111 B3 karena termasuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau tidak mendapatkan fasilitas. Lalu kita beralih pada tanggal 10 Mei. Di sini diketahui bahwa membayar tagihan kepada PT Tulus atas pembelian bahan pembantu bulan April tahun 2015 sebesar 5.500.000. Nah, di sini karena pada analisis tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN Mei 2015, maka tidak perlu dibuatkan pada tanggal 10 Mei ini faktur pajaknya. Lalu selanjutnya pada tanggal 11 Mei yaitu membeli alat perekat dari PT Ikhlas sebesar 66 juta rupiah. Langsung saja ini kita masukkan ke dalam faktur pajak dengan kode dan nomor fakturnya ini berdasarkan yang ada pada soal. Lalu kita isikan juga datanya yaitu PT Ikhlas dan pembeli barangnya ini adalah PT Ananda. Lalu ini keterangannya yaitu pembelian alat perekat sebesar 60 juta berasal dari 100 dibagi 110 dikalikan dengan 66 juta rupiah, sehingga diperoleh DPP sebesar 60 juta rupiah dan PPN-nya yaitu 10% dari 60 juta sehingga diperoleh 6 juta rupiah. Ini yang terakhir yaitu pengisian tanggalnya ini jangan lupa yaitu pada tanggal 11 Mei tahun 2015. Untuk transaksi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam SPT masa PPN pada lampiran 1111 B2 karena ini merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Lalu kita beralih pada tanggal 13 Mei yaitu membeli sebagian bahan baku dari UD Belentar senilai 200 juta dibayarkan dengan uang muka 135 juta rupiah. Langsung saja ini kita masukkan datanya yaitu kode dan nomor seri faktur pajaknya sesuai pada soal. Lalu untuk identitas dari PKP-nya yaitu UD Belentar dan pembelinya yaitu PT Ananda.
Nah, di sini keterangannya yaitu pembelian bahan baku sebesar 135 juta sesuai uang muka yang diterimanya. Nah, sehingga kita peroleh DPP-nya sebesar 135 juta dengan PPN-nya yaitu sebesar 13.500.000 rupiah. Lalu ini tanggalnya yaitu tanggal 13 Mei 2015 dan transaksi ini nantinya akan masuk ke dalam SPT masa PPN pada lampiran 1111B2 karena merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Lalu yang terakhir yaitu transaksi pada tanggal 17 Mei yaitu membeli alat pengering di gudang pada bahan baku dari PT usaha sebesar 146.300.000 rupiah. Lalu kita masukkan saja ke dalam SPT. Nah, di sini kita masukkan kode dan nomor seri fakturnya berdasarkan yang soal. Lalu kita isikan data identitasnya yaitu PT usaha dengan pembelinya yaitu PT Ananda. Nah, keterangannya yaitu pembelian alat pengering sebesar 133 juta sesuai dengan 133 juta sesuai dengan DPP-nya yaitu berasal dari 100 dibagi 110 dikalikan dengan 146.300.000 rupiah sehingga diperoleh DPP-nya yaitu sebesar 133 juta rupiah dengan PPN-nya yaitu 13.300.000 rupiah. Di sini tanggalnya juga jangan lupa yaitu 17 Mei tahun 2015. Untuk transaksi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam SPT masa PPN pada lampiran 1111B2 karena ini merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sekian penjelasan saya mengenai pajak masukan. Untuk video selanjutnya yaitu cara pengisian SPT masa PPN ini akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.